Menjelang derby, Inter sudah bisa merayakan keberhasilan mendatangkan Encione Boni. Seperti diberitakan Tuttosport, penyerang asal Prancis itu beradaptasi dengan sangat baik dan sejauh ini menjadi pemain pelapis terbaik di Serie A. Sang penyerang telah tampil di semua pertandingan, baik di Liga maupun di Liga Champions. Ia mencetak 4 gol, dan setiap kali ia mencetak gol, Inter selalu menang. Di Serie A, ia mencetak 1 gol setiap 100 menit bermain, dengan total 411 menit dan rata-rata 37 menit per pertandingan. Selain itu, ia telah memberikan 3 assist dan memenangkan 1 penalti saat melawan Fiorentina. Statistik seperti ini tidak dimiliki oleh penyerang cadangan lainnya di Serie A. La Repubblica menyoroti sejumlah masalah yang masih muncul dalam jalannya kompetisi Serie A musim ini. Salah satunya terkait efektivitas penggunaan VAR. Berdasarkan analisis setelah 11 jurnata, sistem VAR tercatat telah memperbaiki 42 dari 50 kesalahan wasit, atau 84%. Angka tersebut menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan musim lalu yang mencapai 92%. Musim ini, sudah ada 8 insiden yang luput dari koreksi VAR, padahal sepanjang musim sebelumnya total hanya ada 15 kasus serupa. Salah satu contoh yang turut disorot adalah keputusan penalti yang diberikan kepada Napoli saat menghadapi Inter, menyusul benturan antara Giovanni Di Lorenzo dan Henrikh Mkhitaryan yang dinilai tidak tepat. Sejauh ini, para pemain alternatif Inter Milan telah mencetak total 6 gol di musim ini. 4 gol dicetak oleh Encione Boni, sementara sisanya berasal dari Francesco Pio Esposito dan Piotr Zielinski. Menurut Corriere dello Sport, pencapaian ini dianggap sebagai harta karun bagi tim. Pelatih Christian Cifu berhasil menemukan potensi para pemain alternatif tanpa panduan khusus, hanya dengan mengikuti instingnya dan menekan tombol yang tepat. Meskipun memiliki pengalaman terbatas sebagai pelatih tim utama, ia mampu menghadapi tantangan musim panas yang penuh dengan taruhan dan sedikit kepastian dengan cara yang alami. Pelatih tersebut juga fokus membangun mental para pemain muda untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi perkembangan tim ke depan. Tidak hanya membatasi perhatian pada inti skuad, ia memperluas pengaruhnya ke seluruh kelompok pemain. Menurut laporan, upaya ini tidak mudah, tetapi prosesnya sudah mulai menunjukkan hasil positif. Untuk membuat para pemain alternatif semakin dapat diandalkan, diperlukan penanaman rasa percaya diri. Hal ini berhasil dilakukan melalui pembangunan empati yang memungkinkan seluruh tim bangkit dari kesulitan pada akhir musim lalu, tulis Corriere dello Sport. Kubu Inter Milan menghadapi sedikit kekhawatiran jelang derby, tidak hanya terkait kondisi Dumfries. Gelandang Piotr Zielinski juga menjadi perhatian setelah menjalani 90 menit pertandingan Polandia melawan Malta, di mana ia berhasil mencetak gol dan memberikan assist. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Zielinski mengaku setelah pertandingan bahwa kondisinya belum sepenuhnya fit. Tidak ada gunanya mengeluh sekarang, tapi lapangan tidak cocok untuk konteks internasional. Saya berharap cepat pulih karena masih terasa sangat tidak nyaman, ujarnya merujuk pada rasa sakit di betis dan punggung. Pagi ini, Zielinski akan menjalani pemeriksaan di Appiano Gentile. Saat ini, belum ada indikasi masalah serius di Inter, sehingga pemeriksaan lanjutan belum dijadwalkan. Program pemulihan akan disesuaikan dengan kondisi pemain. Dengan derby tinggal 4 hari lagi, waktu tampak cukup untuk mengatasi keluhan fisiknya. Namun, keputusan final mengenai susunan lini tengah akan menunggu 24 jam ke depan. Dengan absennya Mkhitaryan, Petar Suci kemungkinan akan mendapatkan kesempatan tampil melawan Modric. Laporan Gazzetta dello Sport juga menyebutkan bahwa pelatih Cifu sempat berniat menurunkan Zielinski sejak menit pertama, mengingat kondisi fisik dan mentalnya yang sedang prima. Pemain Polandia itu telah membayar kepercayaan pelatih dan tetap menjadi favorit untuk menggantikan Mkhitaryan di derby. Namun, semuanya kini bergantung pada hasil pemeriksaan hari ini. Davide Fratesi, yang dulu kerap menjadi penentu kemenangan sebagai pemain pengganti, kini tampak menghilang dari sorotan. Seperti dikutip Core Sport,
Performanya yang dulu krusial untuk meraih bintang kedua dan membawa tim ke final Liga Champions, kini tampak seperti kenangan yang jauh. Penurunan performa Fratesi juga terlihat saat ia membela tim nasional Italia beberapa hari lalu, di mana ia hanya bermain 8 menit melawan Moldova dan 68 menit melawan Norwegia, sebelum ikut terjebak dalam kekalahan Azzurri. Perpisahan yang panas dengan Simone Inzaghi sempat membuka harapan baru, namun situasinya bersama Cifu tidak banyak berubah, bahkan cenderung menurun. Menjelang derby minggu ini, persaingan di lini tengah Inter kini berada di antara Petar Sucic dan Piotr Zielinski. Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, nama Fratesi diprediksi akan menjadi pusat perhatian dalam potensi transaksi. Namun, Inter memiliki tuntutan finansial yang tinggi dan kemungkinan besar harus segera mencari pengganti untuk gelandang tersebut. Masa istirahat untuk laga timnas telah berakhir. Serie A Anylife kembali dengan pertandingan pekan ke-12 yang menampilkan big match di San Siro antara Inter dan Milan. Menjelang akhir pekan ini, AIA, Asosiasi Wasit Italia, telah mengumumkan penunjukan wasit yang menetapkan bahwa wasit yang akan menangani pertandingan derby adalah Simone Zoza, wasit dari seksi Seregno. Dia akan dibantu oleh Peretti dan Colarossi sebagai asisten wasit, dengan Matteo Marcenaro yang bertindak sebagai ofisial keempat. Sementara itu, di ruang VAR akan ada Gianluca Aureliano yang dibantu oleh Alessandro Di Paolo sebagai asisten VAR. Inter Milan tak hanya pulang dengan 3 poin dari markas Verona di Bentegodi, tetapi juga membawa pulang satu nama baru dalam daftar incaran, Giovane Santana do Nascimento. Penyerang muda Verona tersebut tampil impresif dan turut menyulitkan Inter sebelum akhirnya Nerazzurri menang dramatis di akhir laga. Dalam wawancara usai pertandingan, Giovane mengungkapkan bahwa ia sempat berbincang langsung dengan Christian Cifu. Pelatih Inter itu memberikan ucapan selamat atas performanya, termasuk gol pertama Giovane di sepak bola Italia yang dicetak ke gawang Inter. Meski isi percakapan sulit ditebak, La Gazzetta dello Sport menilai bahwa pujian Cifu jelas menjadi kabar baik bagi sang pemain. Bahkan lebih jauh, media Italia itu mengungkapkan bahwa Giovane kini masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Cifu berkat karakteristik bermainnya yang sangat spesifik. Cifu disebut jatuh hati setelah mengamatinya dari dekat. Pemain kelahiran 2003 itu dinilai serbaguna, bisa bermain sebagai penyerang tengah, second striker maupun winger. La Gazzetta bahkan membandingkannya dengan Ademola Lookman, namun dengan harga yang hanya 1/5 dari bintang Atalanta tersebut. Ketertarikan Cifu terhadap Giovane juga berkaitan dengan rencana taktik Inter di masa mendatang. Sang pelatih masih menyimpan ide untuk beralih ke sistem 3-4-1-2 atau 3-4-2-1, dan profil Giovane dinilai pas untuk skema tersebut. Juventus dilaporkan mulai mengambil langkah awal dalam perburuan Thiago Gabriel, bek muda Lecce yang tengah menjadi sorotan di Serie A. Menurut laporan Tuttosport, pemain Portugal berusia 20 tahun itu kini masuk dalam daftar utama target transfer Bianconeri. Tidak hanya Juventus dan Inter yang tertarik, Brentford juga disebut siap bergerak cepat dengan proposal sekitar 20 juta euro untuk mengamankan jasa sang pemain. Tekanan dari Inggris membuat kompetisi dalam perebutan Thiago Gabriel semakin ketat. Juventus sendiri mempertimbangkan strategi alternatif agar bisa unggul dalam negosiasi. Salah satu opsi yang muncul adalah memasukkan Adzik sebagai bagian dari kesepakatan lewat skema peminjaman. Adzik sebelumnya juga pernah diminati oleh Lecce, sehingga dinilai dapat memperlancar potensi transfer. Dengan meningkatnya perhatian terhadap Thiago Gabriel, Juventus dan Inter kini berada dalam persaingan langsung menghadapi godaan besar dari Premier League. Inter Milan tampaknya harus bersiap menghadapi derby della Madonnina tanpa kehadiran Denzel Dumfries. Bek sayap Belanda itu semakin kecil peluangnya untuk tampil melawan AC Milan pada Minggu malam di San Siro. Sky Sport melaporkan bahwa Dumfries masih merasakan ketidaknyamanan pada pergelangan kakinya dan kembali menjalani latihan terpisah hari ini, sehingga membuat proses pemulihannya belum memungkinkan untuk laga besar tersebut. Selain Dumfries, Inter juga dipastikan tidak dapat menurunkan dua pemain penting lainnya, yakni Henrikh Mkhitaryan dan Matteo Darmian yang masih absen karena cedera jangka panjang.
Di sisi lain, Inter mendapat kabar positif dari para pemain yang kembali ke kelompok latihan utama. 5 pemain Italia telah kembali berlatih bersama tim, diikuti Petar Sucic, Piotr Zielinski, dan Hakan Çalhanoğlu yang juga sudah bergabung pada sesi latihan sore ini. Pemain terakhir yang akan kembali memperkuat grup adalah Manuel Akanji yang dijadwalkan tiba pada besok hari di pusat latihan Appiano Gentile. Kondisi ini membuat Christian Kivu harus melakukan penyesuaian besar dalam mempersiapkan strategi untuk salah satu pertandingan paling penting musim ini. Rumor perpisahan Karim Adeyemi dengan Borussia Dortmund semakin kencang berembus di Jerman. Penyerang timnas Jerman itu dikabarkan kesulitan mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027. Terutama karena perbedaan pandangan mengenai besaran gaji. Meski pihak klub belum diberitahu secara resmi, beberapa rumor menyebut Adeyemi telah memutuskan untuk hengkang pada akhir musim demi menandatangani kontrak lebih menguntungkan. Menurut pakar bursa transfer internasional, Sacha Toffalieri, hubungan Adeyemi dengan pelatih Niko Kovac juga disebut tidak berjalan harmonis. Kondisi tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa sang pemain membuka peluang untuk meninggalkan Signal Iduna Park. Kabar terbaru dari Bild menambah panas situasi. Media Jerman itu mengungkap bahwa Inter Milan kini ikut masuk dalam persaingan mendapatkan pemain kelahiran 2002 tersebut. Manajemen Nerazzurri dilaporkan telah menghubungi sang agen Jorge Mendes untuk menilai apakah Adeyemi bersedia pindah ke Serie A pada bursa transfer musim panas mendatang. Inter disebut tengah memantau situasi dengan cermat dan mulai menyusun kemungkinan skenario transfer. Namun Inter bukan satu-satunya peminat. Manchester United juga dikabarkan tertarik pada Adeyemi dan opsi menuju Premier League saat ini dinilai lebih menggoda bagi sang pemain berusia 23 tahun itu. BP yakini memberikan pujian tinggi kepada penyerang Inter Milan, Angge Yohan Boni, yang dinilai menunjukkan kualitas luar biasa sejak kedatangannya. Mantan pelatih Parma ini mengungkapkan bahwa sejak usia 18 tahun, Boni sudah membuatnya terkesan hingga ia berani menurunkannya sebagai starter di Serie B. Angge merasakan dan melihat gawang seperti sedikit orang. Saya yakin ia akan memiliki karir hebat. Dan tidak mengejutkan melihatnya kini lebih menentukan di Inter dibandingkan Parma. Saat kualitas tim meningkat, ia bisa tampil menonjol dan memberi kontribusi lebih, kata Yakini. Mengenai posisi di lini serang, Yakini menambahkan bahwa Boni fleksibel, mampu bermain sebagai penyerang tunggal maupun dua penyerang. Di kotak penalti, ia bisa menguasai area sendiri dan memanfaatkan peluang dengan ketenangan. Namun, kecepatannya juga memungkinkannya tampil maksimal bersama penyerang lain. Semakin dekat Boni dengan gawang, semakin mematikan ia bagi lawan, ujarnya. Yakini juga menyoroti etos kerja dan karakter Boni. Ia anak yang luar biasa, memiliki kerendahan hati dan etos kerja tinggi. Di akhir latihan, ia sering tinggal setengah jam lebih lama untuk melatih pergerakan ofensif dan koordinasi tembakan. Tidak semua orang melakukan itu. Selain memuji Boni, Yakini memberikan saran transfer untuk Inter. Menurutnya, Bernabe akan sangat cocok sebagai alternatif Çalhanoğlu karena kemampuan teknis dan penguasaan bola yang luar biasa. Ia talenta murni dan secara teknis memiliki segalanya untuk menjadi pemain top. Awalnya datang dari Manchester City sebagai gelandang serang, tapi saya menempatkannya di depan pertahanan, di mana ia bisa bersinar, tambah Yakini. Mengenai favorit juara Serie A musim ini, Yakini menilai Inter berada di posisi terdepan berkat gaya bermain dan kedalaman skuad, meskipun tetap mewaspadai Milan. Ia juga menekankan bahwa absennya Milan dari kompetisi Eropa bisa menjadi keuntungan jangka panjang bagi Allegri. Inter yang suka membangun permainan akan menyerang. Milan akan siap untuk melakukan serangan balik dan memanfaatkan semua ruang yang tersedia. Begitulah cara Massimo Ambrosini memprediksi jalannya derby dalam wawancara yang ia berikan kepada La Repubblica. Ambrosini menjelaskan bahwa Allegri bekerja dengan menganalisis kelemahan lawan. Ia sangat mahir mereplikasi di pertandingan apa yang telah dicoba dalam latihan. Ia juga menularkan rasa percaya diri, menghilangkan alasan dan rasa takut. Tentang Modric, ia berkata,
Dia menghangatkan hati siapapun yang mencintai sepak bola. Para pemain seperti itu melampaui warna klub, mereka adalah anugerah. Bersama Rabiot dan Maignan, ia adalah pemimpin karismatik Milan. Dari sisi teknis, Leao juga bisa menjadi pembeda. Di mana derby akan ditentukan? Saya memilih duel antara Modric dan Calhanoglu, mengingat Cifu sering mendorong Calha untuk menekan playmaker lawan. Dan para bek Inter harus mampu menahan serangan mendadak Milan. Mantan gelandang itu juga berbicara tentang kemungkinan perubahan kalender antara klub dan tim nasional. Sudah sepatutnya ada upaya dilakukan tetapi tanpa paksaan. Liga dan klub juga harus menjaga integritas kompetisi. Pemusatan latihan pada Februari, menambah pertandingan dan perjalanan di musim yang sudah melelahkan biasanya tidak membantu. Namun dalam kasus ini bisa bermanfaat. Saling bertatap muka 1 bulan sebelum momen penting dapat membantu menghilangkan sisa-sisa tekanan dan mengatasi trauma. Bek Inter Milan Manuel Akanji mengaku sangat puas setelah membawa timnas Swiss memastikan tiket ke Piala Dunia. Kini, ia sepenuhnya memusatkan perhatian pada laga besar Derby della Madonnina. Berbicara kepada Sport Mediaset usai laga imbang melawan Kosovo, Akanji menyebut kualifikasi ini sebagai pencapaian gemilang bagi seluruh tim. Ini adalah tahun yang hebat, kualifikasi yang bagus untuk seluruh tim, ujarnya. Kami menampilkan performa sangat baik, konsisten, dan pantas lolos ke Piala Dunia. Ditanya tentang nasib Italia yang harus melalui babak playoff, Akanji mengaku situasi tersebut memang sulit. Setelah kalah dari Norwegia dan selisih gol yang buruk, sangat sulit bagi Italia untuk membalikan keadaan. Mereka harus bermain baik jika ingin lolos, kata Akanji. Untuk Piala Dunia nanti, Akanji menyatakan timnya tidak mau berpuas diri. Kami fokus melewati babak grup dulu. Kami punya kualitas untuk melaju jauh. Itu semua tergantung pada kami. Momentum terbesar bagi Akanji pekan ini adalah debutnya di Derby Milano. Sang bek tak menyembunyikan antusiasmenya. Saya sangat menantikannya. Tadi malam kami merayakan kualifikasi, sekarang saya fokus pada derby pertama saya, tuturnya. Akanji bahkan berharap bisa mencetak gol pertamanya untuk Inter dalam laga bergengsi tersebut. Bukan tugas utama saya, tapi akan sangat indah jika bisa membantu tim dengan mencetak gol. Mungkin saja terjadi akhir pekan ini. Soal masa depannya di Nerazzurri, pemain asal Swiss itu menyatakan kebahagiaannya. Saya sangat bahagia di Milano. Kita lihat bagaimana musim ini berjalan. Lalu bersama klub akan memutuskan langkah selanjutnya. Akanji juga memberikan pujian untuk pelatihnya, Christian Cifu. Dia masih muda, tapi caranya berkomunikasi dengan tim sangat baik. Saya sangat senang bekerja sama dengannya. Terakhir, ketika ditanya tentang target Scudetto, jawabannya singkat dan tegas. Tentu saja. Francisco Pio Esposito terus mencetak gol untuk Inter dan timnas Italia, seperti yang dibuktikan dengan 2 gol terakhirnya melawan Moldova dan Norwegia. Penyerang kelahiran 2005 ini diibaratkan sebagai permata yang harus dijaga dengan baik, menurut Daniele Adani, mantan bek yang kini menjadi komentator untuk Rai. Kami beruntung telah menemukannya dan dia juga pandai memanfaatkan peluang. Dia menjadi siap dalam waktu singkat dan saya menyebutnya pemain yang selalu melakukan hal yang tepat. Ketika pemain lain mungkin tampil meyakinkan di awal tapi kemudian menghilang dalam pertandingan, dia selalu fokus dan berkontribusi, kata Adani dalam wawancara dengan Il Mattino. Adani juga menyentuh topik timnas Italia. Di playoff nanti kami akan menghadapi 2 tim yang secara kualitas di bawah kami, dan saya berharap faktor psikologis tidak mempengaruhi kualitas tim secara keseluruhan. Gattuso adalah pelatih yang sangat serius dan penuh gairah. Saya berharap tekanan dari lawan dan keseruan momen ini justru membuat kami semakin fokus dan waspada. Mantan bek legendaris yang pernah membela baik AC Milan maupun Inter, Fulvio Colovati, memberikan pandangan tajam jelang derby di San Siro dalam wawancaranya bersama Pianeta Milan. Menurutnya, pertemuan antara Milan dan Inter akan berlangsung penuh kehati-hatian dan syarat strategi. Colovati menilai kedua tim memiliki pendekatan permainan yang mirip. Saya melihat banyak keseimbangan. Derby ini akan sangat taktis dan penuh penantian. Inter bisa menyerang balik hanya dengan 3 operan dari sisi sayap. Sementara Milan juga tim yang menunggu lalu melakukan transisi cepat, ujarnya.
Ia menggambarkan pertandingan ini sebagai partai catur, mengingat gaya bermain serta pendekatan dari kedua pelatih. Ia juga menyoroti kemungkinan peran kunci dari para bintang. Modric di satu sisi dan Calhanoglu di sisi lainnya bisa menjadi penentu hasil. Milan dan Inter punya lini tengah yang luar biasa, tambahnya. Selain membahas aspek teknis, Kolovati juga menyinggung isu besar mengenai masa depan San Siro. Derby ini dapat menjadi salah satu pertemuan terakhir yang dimainkan di stadion bersejarah tersebut bila rencana pembangunan stadion baru dilanjutkan. Sejarah tidak boleh dihancurkan. San Siro seharusnya direnovasi seperti Real Madrid melakukan pada Bernabeu, menyesuaikannya dengan teknologi modern. Akan sangat disayangkan jika sejarah seperti ini harus hilang, tegasnya. Kolovati menutup dengan enggan masuk dalam sisi ekonomi proyek stadion. Namun ia menilai keputusan merobohkan San Siro sebagai kehilangan besar bagi sejarah sepak bola Italia. Fabio Galante berbagi pengalamannya mengenai atmosfer derby dalam wawancara bersama tutomercatoweb.com saat menghadiri Social Football Summit di Torino. Galante yang pernah merasakan panasnya derby di Genova, Milan, dan Torino menegaskan bahwa pertandingan-pertandingan tersebut selalu memiliki nuansa khusus. Derby adalah laga yang berbeda dari pertandingan lain. Ketika kamu masuk ke lapangan, itu selalu menjadi laga spesial karena para supporter membuatmu merasakan tekanannya, ujar Galante, mengenang momen-momen intens selama karirnya. Ketika ditanya mengenai derby Milan yang akan datang, Galante menilai pertarungan antara Inter dan Milan kali ini sangat terbuka. Milan adalah tim kuat. Tim-tim asuhan Allegri selalu punya sesuatu untuk diperjuangkan. Tidak bermain di kompetisi Eropa juga menjadi keuntungan besar bagi mereka. Mereka adalah tim yang sangat bagus. Derby ini adalah pertandingan yang bisa berakhir dengan hasil apa saja, jelasnya. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, bersama bek Roma Gianluca Mancini dan bek Lazio Alessio Romagnoli termasuk dalam daftar pemenang penghargaan budaya olahraga BP Viola ke-42 yang diperkenalkan resmi dalam acara di Aula Paolo Rossi FIGC pada pagi hari ini. Acara tersebut turut dihadiri Presiden FIGC Gabriele Gravina, Presiden AICS Bruno Molea, serta pencetus penghargaan Raffaele Minicino. Penghargaan BP Viola dikenal sebagai salah satu penghormatan budaya olahraga paling bergengsi di Italia, diberikan kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam penyebaran nilai, etika, dan budaya olahraga. Penyerahan penghargaan dijadwalkan berlangsung pada Senin 24 November pukul 17.00 waktu Italia di Salone d'Onore CONI, di mana para pemenang termasuk Zanetti, Mancini, dan Romagnoli akan menerima penghargaan secara resmi.